Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asia, Indra Aryani, Muhammad Rizky Parsi, Ria Eka Nengwati, dan Rismika Julianti. Dosen pengampu Dr. Andes Radiansyah SPD MPD, mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Konsep pemahaman pada siswa dalam Understanding by Design bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun memang berbeda dengan konsep pengetahuan. Jika ditinjau dari bahasa, maka artinya bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pembelajaran hingga dapat berkait dengan pemahaman. Kata pemahaman memiliki berbagai makna, terutama menunjukkan bahwa pemahaman bukanlah satu pencapaian, tetapi membutuhkan beberapa pencapaian, dan untuk pencapaian dalam Understanding by Design, pemahaman perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. OBD Understand by Design telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkat melalui 6 sisi dari konsep, yaitu dapat menjelaskan, dapat menafsirkan, dapat menerapkan, memiliki perspektif, dapat berempati, dan memiliki pengetahuan tinggi. Di sini kami membahas tentang dapat menafsirkan. Dapat menafsirkan artinya peserta didik dapat menafsirkan sesuatu melalui 1. Cerita-cerita yang bermakna, 2. Menawarkan terjemahan yang tepat, 3. Memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Dan yang keempat adalah buat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Kemampuan menafsirkan adalah kemampuan kognitif peserta didik pada level kedua, yaitu indikator dari pemahaman. Kemampuan menafsirkan berada pada kategori sedang, disebabkan karena rendahnya pengetahuan awal dari peserta didik untuk lingkungan sehat yang masih sangat rendah. Dalam Parmolo mengatakan kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum memasuki pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Jadi, seseorang peserta didik yang mempunyai kemampuan awal yang baik akan lebih cepat memahami materi dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mempunyai kemampuan awal dalam proses pembelajaran. Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya. Menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembelajaran. Indikator pemahaman. Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam. Hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari, juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut. Menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari, juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut. Kategori hubungan dan dimensi proses kognitif. Materi lingkungan sehat. Tema 6.
Materi IPA, air bersih dan air kotor. Kelas 1. Kategori proses kognitif. Memahami. Contoh: mengartikan. Peserta didik mampu menguraikan dengan kata-kata sendiri pengertian lingkungan sehat. 2. Memberikan contoh. Peserta didik mampu memberikan contoh lingkungan sehat yang ada di dalam lingkungan sekitar kelas. 3. Mengklasifikasi. Peserta didik mampu mengamati atau menggambarkan lingkungan sehat dan lingkungan kotor yang ada di sekitar kelas. 4. Menyimpulkan. Peserta didik mampu menulis kesimpulan tentang lingkungan sehat yang ada di lingkungan sekolah. 5. Menduga. Peserta didik mampu mengambil kesimpulan dasar-dasar contoh dari pembelajaran lingkungan sehat tentang air bersih dan air kotor. 6. Membandingkan. Peserta didik mampu membandingkan ciri-ciri lingkungan sehat yang bersih dan yang kotor. Sekian video dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.